akan bangkit bagiku. Orang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, Bapak Ibu, sudah dibuatkan beratus tahun yang lalu bahwa Yesus akan lahir, dan dia lahir. Dia lahir bukan saja di Bethlehem, tapi dia lahir di hati kita. Selamat menikmati ibadah pada pagi hari di Indonesia, dan kami malam hari di Prancis, tapi itu tidak mengurangi kasih Tuhan mempersatukan kita dalam ibadah ini. Saya minta dengan penuh kasih untuk berdoa. Bolehkah Ibu Herawati yang kemarin terlambat bangun, hari ini boleh berdoa buat kita? Terima kasih Ibu Herawati. Baik, mari teman-teman Bapak Ibu kita berdoa lebih dulu agar doa kita pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapa yang baik, segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh bangun pagi hari ini, kami boleh Tuhan kembali Tuhan bersama-sama di dalam Zoom prayer ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Beracaralah kiranya Engkau pagi hari ini ya Roh Kudus, urapi setiap kami Tuhan yang ikut dalam GWG ini Tuhan Yesus, agar kami Tuhan melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dan membuat Engkau tersenyum. Biarlah kami Tuhan boleh datang dengan hati kami yang tulus, hati kami yang benar Tuhan, hati kami yang benar-benar mencari hadirat Tuhan. Oh Bapa yang baik, Engkau mengurapi Tuhan Pak Hendra yang akan memimpin kami dalam puji-pujian. Engkau juga mengurapi Tuhan hamba-Mu Ibu Pendeta Sarah Tuhan yang akan bagikan Tuhan firman-Mu. Tuhan mengurapi dan Tuhan sendiri yang menyampaikan isi hati Tuhan pagi hari ini, agar kami boleh memulai hari ini benar-benar bersama dengan Engkau, dan Engkau yang memimpin langkah kami, berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan Tuhan Zoom prayer pagi hari ini di dalam tangan-Mu. Tuhan mengurapi kami yang dalam Zoom Tuhan, dalam Facebook, dalam YouTube, dan dalam radio. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Selanjutnya dengan penuh kasih, pemimpin kita, worship leader kita, Pastor Hendra Halim akan membawa kita ke dalam hadirat Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Dan selanjutnya nanti sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Sarah Shelfie yang akan membawa kita untuk kebenaran firman Tuhan. Silakan hambanya Bapak Pastor Hendra Halim.
Raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji luhi katamu, sembah dan puji luhi katamu, sembah dan puji luhi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji luhi katamu, sembah dan puji luhi katamu, sembah dan puji luhi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji luhi katamu, sembah dan puji luhi katamu, sembah dan puji luhi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkaulah Raja kami Tuhan, sampai selamanya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh
beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu, Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu, Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku
Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Segala kemuliaan bagimu ya Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Engkau Allah yang luar biasa, yang merendahkan hatimu untuk menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan.
are brightly shining. It is the night of our dear Savior birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul held the world. A thrill of hope, the very world rejoices, for yonder break a new and glorious morn. On your knees, oh, hear the angel voices on night divine, on night when Christ was born, on night divine, on night divine. Chains shall He bring, for the slave is our brother, and in His name all creation shall cheer. Sweet hymns of joy in grateful chorus praise we. Let's all with heart praise His holy name. Christ is the Lord, their names forever praise we. Nowhere, all night divine. Nowhere, all night divine. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior birth. Long lay the world in sin and error pining, till appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the very world rejoices,
the slave is our God, and in his name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus rise, we let all within our praise his holy name. Christ is the Lord, the name forever praised. We nowhere, Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Sebab pada hari ini kami datang untuk memuji dan memuliakan. Dan sebentar dalam hadirat-Mu kami tetap akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala yang telah Kau lakukan dalam tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mau lahir untuk menebus kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bu Sarah. Baik. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Puji Tuhan, senang sekali hari ini ya, 2 hari menjelang Natal ya, kita bisa ketemu, kita bisa bersama-sama. Hari ini saya mau sharing kebenaran firman Tuhan. Judulnya saya share ya, sebentar. Oke. Bapak Ibu udah bisa lihat gambarnya ya? Iya. Hari ini saya mau sharing seorang tokoh ya, namanya Ishak. Biasanya jarang orang khotbahin tentang Ishak ya. Banyaknya lebih banyak bicara tentang Abraham dan Yakub ya. Padahal di sini Ishak ini punya sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sangat spesial menurut saya dibandingkan yang lain. Nah, makanya sering di Matius 22 ayat 3 selalu Tuhan bilang, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Jadi selalu Tuhan mengingat Ishak ya. Jadi dia bilang Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tapi di Alkitab lebih banyak ceritanya soal Abraham dan soal Yakub, betul ya? Bahkan beberapa pasal cerita soal Abraham, berapa pasal cerita soal Yakub, tapi nggak banyak yang cerita soal Ishak. Nah, bahkan kalau misalnya di sini ibu-ibu ditanya ya, Bapak Ibu di tempat ini, mana yang Bapak Ibu lebih sukai, Abraham, Ishak atau Yakub? Mungkin ada yang bilang seperti, oh saya lebih suka Abraham. Soalnya Abraham adalah bapak orang percaya. Perjalanan imannya luar biasa. Oh, saya lebih suka Yakub. Bagaimana Yakub bisa membangun keluarganya, bagaimana dia menjadi sebuah bangsa yang besar ya ketika dia bisa mendapatkan Lea dan Rahel ya. Tapi jarang kita bicara soal Ishak. Nah, hari ini saya mau bicara soal Ishak dan Ishak spesial banget. Di Alkitab kalau Bapak Ibu baca, dia diceritakan
hanya satu pasal saja, yaitu di Kejadian 26. Nah, ini ayat yang paling menarik yang saya suka, yang saya mau bagikan hari ini ya. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Firman-Nya begini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia kenapa? Diberkati Tuhan, ya. Dan Ishak dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya, ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saya tanya hari ini ya, ada dua pilihan, Bapak Ibu mau miskin atau kaya? Kita akan bilang, oh ya saya mau kaya gitu ya. Termasuk saya pun mau jadi kaya. Kenapa? Karena kaya itu bukan berarti kita kaya uang, ya. Betul, salah satunya kalau kita diberkati kita punya uang. Tapi lebih dari itu kita kaya akan hikmat, kaya akan pengenalan akan firman Tuhan, kaya akan hubungan yang sehat gitu ya, baik dengan suami dan istri dan anak. Jadi kaya atau berkat itu banyak, tidak hanya bicara uang. Dan waktu saya baca ayat ini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan kasih saya jadi kaya aja, itu sudah puji Tuhan. Ya, di masa-masa hari-hari ini, banyak negara yang hari ini sudah menuju kemiskinan yang bangkrut ya, di Inggris, di banyak itu mulai banyak orang mengalami krisis ekonomi. Dan saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan taruh saya jadi kaya tok saja sudah puji Tuhan. Ya, saya dicukupin aja kebutuhan saya sehari-hari, itu udah buat Tuhan. Oh, Tuhan terima kasih. Tapi firman Tuhan bilang hari ini, orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Amin. Kalau kita diberkati Tuhan hari ini, ya ini janji Tuhan, kita akan menjadi kaya, kian kaya dan sangat kaya. Wah, ini teori keberkatan. No, saya hari ini tidak bicara teori keberkatan, tapi saya mau bicara ada janji Tuhan buat kita melalui perjalanan hidup seorang Ishak. Nah, kalau kita lihat Ishak diberkati Tuhan, tapi mari kita lihat apa yang terjadi Ishak di awalnya. Ya, saya bacain di awal dulu. Kejadian 26 ayat yang pertama. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Jadi awal cerita dari kejadiannya Ishak terjadi kelaparan. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu ayat kedua, Kejadian 26 ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri itu sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Yang pertama ya, ayat 12-nya tadi cerita dia jadi kaya. Nah, ternyata di belakangnya apa sih yang membuat Ishak diberkati? Apa sih yang membuat Ishak menjadi kaya? Ternyata di kejadian awal, pada waktu itu terjadi kelaparan di Israel, terjadi kegagalan panen, orang susah makan, sehingga pada waktu itu Ishak mengambil keputusan untuk pergi ke Mesir. Hal ini terjadi bukan yang pertama, zamannya Abraham ini terjadi kelaparan juga, ya. Tetapi ada yang berbeda antara Abraham dan Yakub. Ishak dia tidak pernah menginjakkan kaki ke Mesir. Ketika dia sampai di Gerar, Tuhan berbicara kepada dia, Ishak jangan pergi ke Mesir. Satu,
Kelebihannya Ishak adalah dia taat dan setia. Ketika Tuhan bilang jangan pernah ke Mesir, Ishak memutuskan tinggal di Gerar. Gerar ini adalah wilayahnya Filistin. Ya, Gerar itu artinya lingkaran, katanya tempat menginap, tempat istirahat. Kalau saya kasih gambaran, Gerar ini seperti rest area. Kalau saya mau ke Jakarta, saya biasanya harus pipis dulu ya, istirahat sebentar. Nah, di sepanjang perjalanan itu ada banyak rest area. Nah, Gerar ini menjadi satu tempat rest area buat Ishak, di mana Ishak pada akhirnya tinggal di situ sehingga dia tidak ke Mesir. Nah, pembelajaran yang pertama, kenapa Ishak diberkati Tuhan? Satu adalah ketika dia taat ketika Tuhan bilang tidak pergi ke Mesir. Ya, banyak orang bicara kepada saya, termasuk Bapak Jokowi. Dia bilang 2023 kita akan mengalami krisis ekonomi, krisis kekeringan, gitu ya. Terus saya suka lihat YouTube ya, banyak hamba Tuhan bilang 2023 itu adalah tahun kegelapan, ya. Kalau kata orang Sunda mah poek, gelap gulita gitu ya. Kemudian akan ada banyak bencana. Sehingga membuat kita mungkin berpikir, aduh Tuhan, gimana ya kalau gelap gulita? Ya gampang, kasih lilin jadi terang gitu ya. Tapi kadang-kadang secara manusia kita berpikir 2022 aja rasanya sudah luar biasa perjalanan hidup kita gitu ya. Mungkin ada yang kita berasa, Tuhan 2022 aja rasanya udah berat. Keuangan saya aja udah pas-pasan. Bagaimana dengan 2023 kalau dibilang krisis ekonomi berat? Kita hari ini mau belajar. Situasi yang sama yang dihadapi oleh Ishak, kekeringan, kelaparan, ya, kesulitan. Tapi ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, ya, ketika dia tinggal di Gerar, dia taat dan setia. Kejadian 12 berkata, ia diberkati Tuhan. Ia menjadi kaya, ia menjadi kian kaya, ia menjadi sangat kaya. Itu kunci yang pertama. Ya. Satu, taat dan setia. Nah, yang kedua adalah mengalah. Mari kita lihat, saya lewatin ya. Ceritanya Ishak. Kita loncat, Kejadian 26. Ayat 12 tadi ya, tadi. Ayat yang ke-14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hambanya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu ayat 18, lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah Ishak dari situ, dan ia berkemah di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian ayat ke-18, Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali di dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sebab Abraham mati. Disebutnya lah nama sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbuah-buah airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Sifat Ishak yang kedua, kenapa dia diberkati Tuhan, dia adalah mengalah. Ya, Bapak Ibu jujur, kalau ditanya poin 1 taat dan setia, saya 100%. Saya bilang sama Tuhan, saya pasti benar. Ya, saya pasti akan taat dan setia. Tapi begitu poin yang kedua, mengalah,
Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini butuh perjuangan. Kenapa? Saya ini, nah ya, kadang-kadang saya bilang, Tuhan, ngalah itu nggak gampang gitu ya. Banyak orang kalau disuruh ngalah, banyak ini perjuangannya untuk kita bisa menang di sini. Ya, suami suruh ngalah sama istri, dia bilang apa? Ngapain gue mesti ngalah sama istri gue? Nanti istri gue kurang ajar, ngelunjak. Firman Tuhan bilang aja, hai istri, tunduklah kepada suami, katanya begitu ya. Istri, ayo dong ngalah sama suami. Dia bilang, aduh Bu, kalau gue ngalah sama laki gue ditindas, gue diinjak-injak, nggak bisa. Ya, di ruang konseling, balik lagi saya bertemu dengan suami istri. Kuncinya cuma satu, nggak mau ngalah. Ya, semua merasa gue paling benar. Itu haknya gue, itu bagiannya gue. Ya, ketika misalnya warisannya diserobot, kita marah, kita bilang itu adalah punyanya saya, itu bagiannya saya. Ya, saya harus rebut lagi apa yang sudah menjadi bagian saya. Ada banyak orang dia bilang, Sar, lu tahu gue kerja keras, gue ditipu, gue nggak akan pernah biarin orang ini menikmati apa yang bagian gue sampai kapanpun. Dia bilang, aku akan kejar. Terus ada banyak lagi ya orang tua ngalah sama anak. Aduh, nggak ada hukumnya orang tua harus ngalah sama anak, nggak ada. Di mana-mana juga anak itu harus menghormati. Yes, betul. Tapi seberapa banyak kita mau mengalah kepada orang lain? Kita bilang, saya nih penting, orang lain nggak penting. Nah, egoisme kita di sini diuji, harga diri diuji. Mau nggak kita tuh ngalah? Ya, kalau saya bilang, ayo ngalah sama orang yang nyebelin, ya, yang pika sebelen, ya, di sekitar kita seringkali Tuhan sediakan orang-orang yang menyebalkan buat kita. Orang yang bikin rugi kita, orang yang bikin kita marah, bikin kita sakit hati. Tapi Tuhan pagi ini mau bilang, kalau engkau di 2023 mau ngalami berkat Tuhan, mau menemukan sumur-sumur yang baru, yang berbuah-buah akhirnya, pilihannya adalah ngalah. Ishak nggak bilang begini, lu ya orang Gerar, ini sumur punya bapak gua. Kalian kurang ajar. Ini punya saya, punya aku, anak bapak gua nih, anaknya Abraham. Ini bagian saya. Tapi Ishak tidak melakukan itu. Ishak bilang dia pergi membuka sumur yang lain. Bertengkar lagi, dia pergi lagi sampai dia dapat Rehobot. Hari ini pesan Tuhan yang pertama adalah taat dan setia. Yang kedua, hayu kita ngalah. Walaupun kita benar, walaupun itu punyanya saya, walaupun itu bagiannya kita. Kita ini memang ngikut Tuhan tuh nggak gampang. Apa yang kita pelajari selalu berbeda dengan apa yang dunia selalu katakan. Kalau dunia bilang, rebut, pertahankan hak kita sampai habis-habisan. Kalau ikut Tuhan, ngalah. Ketika kita ngalah, Tuhan yang bela, Tuhan yang kasih kita ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Dan yang ketiga, mengampuni dan memberkati musuhnya. Yuk, lihat lagi, pokoknya hari ini kita cuma di Kejadian 26 doang ya. Apa yang terjadi? Kejadian 26 ayat 26. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kami mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau seorang yang sekarang diberkati Tuhan?
Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Amin. Ya, yang ketiga, Ishak itu diusir Abimelek. Kata Ishak, bukankah lu ngusir gua? Bukankah lu benci sama gua? Katanya gitu ya. Tapi Ishak melakukan hal yang berbeda. Dia mengampuni dan memberkati musuhnya. Ishak menjamu dengan makanan ya, perjamuan. Saya percaya Ishak memberikan makanan yang terbaik sehingga besoknya Abimelek itu pulang dengan damai. Ya, luar biasa. Saya rindu 2023 kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Bahkan musuh-musuh kita, orang-orang yang membenci kita, mereka bisa melihat dan mereka bisa berkata, mereka bisa datang sama kita dan mereka bilang, gila ya lu sangat-sangat diberkati Tuhan. Aduh Bu Hera, engkau hebat, engkau diberkati Tuhan. Pilihannya di tangan kita. Kita mau mengampuni, dan yang kedua, satu step di atasnya memberkati. Membuat musuh-musuh kita merasakan damai. Amin. Damai Natal itu bukan hanya untuk kita. Tapi damai Natal itu harus sampai kepada banyak orang. Sampai orang lain bisa lihat lewat hidup kita. Mereka bilang, duh, seneng banget ya, kamu tuh orang yang diberkati Tuhan. Amin. Setiap orang di 2023 boleh lihat itu lewat hidup kita. Kita nggak perlu kita ngomong sama orang, nih gue diberkati, nggak usah. Tapi orang boleh lihat, orang boleh merasakan karena ada Tuhan yang menyertai kita ya. Amin ya. 2022 kalau kita disertai Tuhan, biarlah 2023 kita pun disertai Tuhan. Amin. Ya, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya 2023 enggak mau takut, aku enggak mau gentar. Apapun yang aku lihat hari ini, aku mau bilang, Tuhan menyertai aku. Tapi mungkin beberapa orang bertanya seperti ini, aduh, kalau Tuhan menyertai aku, kenapa aku di 2022 sakit? Kenapa di 2022 saya harus kehilangan uang saya, harus kehilangan bisnis saya? Kenapa? Sebenarnya Tuhan di mana? Gitu ya. Ada banyak orang bilang, Sar, aku tahu persis, dia bilang, Tuhan ada bersama dengan saya. Tapi kenapa? Sepertinya kok aku rasain Tuhan itu diam. Tuhan itu rasanya jauh ketika aku sebenarnya deket gitu sama dia gitu ya. Hari ini saya mau bilang, Tuhan nggak kemana-mana. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia ada di setiap momen hidup kita. Ada satu film, saya mau kita bisa ini ya sebentar. Nah, kita nikmati ya 3 menit filmnya. Suaranya kedengaran? Bersama Tuhan Yesus aku aman. Ya, ini sebuah cerita buat kita pagi ini. Dia bilang, saya tidak punya tempat untuk pergi. Aku tidak tahu salah satu keluarga saya. Anak ini bilang, Tuhan, aku takut, aku sendirian. Tuhan, tolong lindungi saya. Tuhan, kenapa?
Tuhan, kamu selalu seperti ini. Oh Tuhan, kamu hanya membuat situasi semakin buruk. Setiap kali aku meminta bantuan kepadamu. Tuhan, kamu senang melihat penderitaan, bukan? Tapi batu ini tidak mengenai aku. Sorry. Maaf. Sebentar ya, sebentar. Sebentar, barusan ada. Sorry, maaf. Maaf, kepencet lagi. Maaf ya, ini sepertinya kepencet lagi. Aduh, maaf ya. Sebentar. Maaf ya, bagian akhirnya ya, saya putar terakhir ya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan 31 ayat 8. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, itu sebuah film yang sederhana yang menolong kita untuk memahami apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia ada bersama dengan kita. Amin. Seperti yang tadi film tadi katakan bahwa Tuhan nggak kemana-mana, Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Walaupun seringkali kita merasa, duh Tuhan, kemana sih Tuhan ketika saya sakit, ketika saya dipermalukan, ketika saya ngalamin banyak hal yang menyakitkan dalam hidup kita. Tuhan bilang, I'm with you. Aku nggak kemana-mana. Aku bersama dengan engkau. Saya mau tutup dengan kesaksian saya. 2 minggu yang lalu, pagi-pagi saya bangun. Mendadak lidah saya menjadi cadel. Sebenarnya kalau Bapak Ibu dengar saya hari ini khotbah, mungkin tidak terasa gitu ya, tidak terasa perbedaannya.
Tapi 2 minggu yang lalu saya terbangun dan saya cadel. Saya bingung kenapa suara saya mendadak jadi cadel. Kemudian saya datang ke dokter, saya ke dokter saraf, dan dokter bilang, Ibu terkena namanya TIA, Transient Ischemic Attack. Jadi itu seperti mini stroke. Dan saya waktu itu bilang sama Tuhan, Tuhan, hidup saya itu tergantung kepada suara saya. Ya, hidup tergantung sama Tuhan, tapi suara saya menentukan. Kenapa? Karena pekerjaan saya sehari-hari adalah bicara. Ya, kemudian waktu itu saya masih ada beberapa jadwal pelayanan. Saya harus khotbah di Natal sekolah minggu. Nggak mungkin dengan suara cadel saya cerita di Natal sekolah minggu. Saya nggak mungkin cerita di radio gitu ya. Semua butuh suara. Dan waktu itu saya bilang, Tuhan, tolong. Saya harus banyak bicara di sepanjang bulan Desember. Terus dan dokter bilang seperti ini, Sarah, kamu harus jaga-jaga. Kalau dalam seminggu ini terjadi serangan yang kedua, attack yang kedua, kamu harus langsung masuk rumah sakit. Kamu harus langsung disuntik supaya tidak jadi stroke. Dia bilang begitu. Tapi waktu itu saya bilang, Tuhan, saya bersyukur saya sedang mempersiapkan firman ini, Tuhan. Ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan, saya nggak perlu takut karena ada Tuhan yang menolong saya. Kemudian saya bilang, Tuhan, saya mau pulih. Dan akhirnya apa yang saya lakukan setiap subuh ya jam 5. Terima kasih itu Pak Hendra tuh suka bangunin saya tiap pagi gitu ya. Walaupun saya nggak balas gitu ya. 4:30 saya udah tahu udah ada WhatsApp gitu ya. Dan setiap pagi waktu itu saya datang sama Tuhan, saya nyanyi sekeras-kerasnya. Pokoknya yang penting Tuhan, aku mau nyanyi, saya latih lidah saya. Dan saya bersyukur hari ini suara saya sudah balik walaupun belum 100%. Walaupun belum seperti awal gitu ya. Suara saya sopran. Biasanya suara tinggi saya melengking. Mendadak sekarang suara saya alto. Tapi saya bilang, Tuhan, gak apa-apa mau alto. Yang penting Tuhan, suara saya jelas. Suara saya masih bisa memberkati banyak orang. Dan saya bersyukur Tuhan memulihkan. Ya, dan saya percaya, saya rindu. Kita masuk 2023, tinggal berapa hari lagi ya? Ini tinggal 8 hari lagi. Kita masuk 2023. Pesan saya, yuk kita masuk 2023. Mau ada kekeringan, mau ada kelaparan, tapi hidup kita diberkati Tuhan. Kita punya sumur yang airnya berbuah-buah, sumur yang memberkati kita, sumur yang lewat hidup kita memberkati banyak orang lain. Ya, itu boleh terjadi dengan cara satu, taat dan setia. Yang kedua adalah kita belajar ngalah. Dan yang ketiga tadi, belajar mengampuni dan memberkati orang lain. Yuk kita sama-sama koreksi hidup kita. Kalau kita masih ada, kita masih simpan rasa marah, rasa benci, rasa kecewa. Yuk hari ini kita beresin. Kita masuk 2023 nggak bawa beban-beban. Kita masuk 2023 dengan pengharapan yang baru, ya, iman yang baru, janji Tuhan yang baru dalam hidup kita. Bersama dengan Tuhan kita kuat. Amin. Yuk kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan, kami mau belajar seperti seorang Ishak, Tuhan. Engkau boleh selalu berkata, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Engkau selalu mengingat Ishak di dalam perjalanan, di dalam Alkitab, Tuhan. Kami mau belajar hidup seperti Ishak, Tuhan. Untuk kami di 2023, menemukan Tuhan dalam setiap momen-momen dalam hidup kami, Tuhan. Kami menemukan sumur-sumur yang baru, yang berbuah-buah airnya, Tuhan, yang membuat kami menjadi kaya, kian kaya dan sangat kaya dalam segala hal, Tuhan. Bukan hanya secara keuangan, tapi kami kaya dalam hikmat, dalam pengenalan akan Tuhan. Kami kaya dalam kesehatan kami juga, Tuhan. Terima kasih. Kami mau menanggalkan setiap beban-beban di 2022. Kami mau masuk 2023 bersama dengan Tuhan. Pengharapan yang baru, pengurapan yang baru ada atas kami, Tuhan, yang memampukan kami melewati setiap kesulitan-kesulitan, setiap tantangan-tantangan. Doa kami, Tuhan, ajari kami ngalah. Kami tahu ini enggak mudah,
Kami belajar menanggalkan keegoisan kami. Kami menanggalkan harga diri kami, Tuhan. Jadilah Tuhan Raja dalam hidup kami, berkuasa atas kami. Lakukanlah sesukamu Tuhan dalam hidup kami, karena kami milik Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Biarlah Ulangan 31 ayat 8 digenapi. Kami tidak pernah takut. Kemanapun kami melangkah, kami boleh bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan. Saya kembaliin ke Pak Hendra Halim. Terima kasih Bu Sarah Sylvie, luar biasa ya. Anda mau kaya, Anda menghadapi tahun 2023 dan mau kaya seperti Ishak, taat dan setia kepada Tuhan, mengalah ya, yang waras yang ngalah ya, kita yang beriman, kita yang percaya ngalah ya, dan yang terakhir yang boleh saya catat, kita mau mengampuni, bahkan memberkati musuh-musuh kita. Silakan selamat menjadi kaya. Nanti kita akan lanjut di fellowship yang akan dipimpin oleh Sister Stephanie. Namun sebelumnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara yang akan kami doakan di dalam doa syafaat ini. Dan dengan penuh kasih saya mengundang Ibu Martha, masih adakah di ruang Zoom ini untuk berdoa syafaat bersama dengan kita? Ibu Martha? Ya. Ibu Martha, masih ada Ibu? Sudah nggak ada ya? Sudah left. Oke. Kalau begitu, saya minta dengan penuh kasih Ibu Rosa. Ibu Rosa masih ada? Bu Martha ada, Bu? Ada ya? Ada. Oh ya, ada nih Bu Martha. Oke. Iya. Ibu Martha, mohon kesediaannya untuk membawa kita dalam doa syafaat. Dan ada beberapa yang akan kita doakan. Yang pertama raise hand adalah Putri Jordan, Stephanie Tangan. Silakan, Sister. Shalom semuanya, haleluya. Saya kayak begini karena memang kadang-kadang kepala saya kedinginan. Dan karena dari Israel, saya belajar memakai ini. Jadi, haleluya. Terima kasih Pendeta Sarah untuk kebenaran firman Tuhan. Luar biasa, kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan Pendeta Sarah. Saya mau mendoakan sahabat saya yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya diberikan kekuatan, karena dia ditinggalkan suaminya. Waktu itu suaminya adalah pilot daripada Ibu Megawati. Dan waktu kembali ke Jakarta, helikopternya jatuh di Wonosobo, sehingga waktu kita mau merayakan ulang tahunnya dia, malah kita mendengar berita duka. Dia sampai sekarang setia kepada Tuhan. Dia single mom. Dia fight for the son. Ini saya juga mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Dalam apapun juga, selama kita setia, Tuhan akan selalu memenuhi dan melengkapi dengan banyak berkat. Jadi tolong doakan sahabat saya, Desi, sudah berjalan single fighter, tetapi dia percayakan kehidupannya di dalam Tuhan. Terima kasih. Dan saya kembali lagi hari ini akan ke Jakarta dan akan melakukan pelayanan lagi besok. Kiranya kita semua juga yang melayani, Tuhan bisa berkati sehingga apa yang bicara dari mulut kita hanya memuliakan nama Tuhan. Lalu kemudian saya juga mau mendoakan untuk para lansia, umur lanjut usia. Kiranya mereka boleh berdamai dengan apapun kesakitan yang mereka alami, kadang-kadang lutut, kadang-kadang sudah tidak bisa mendengar, bisa berdamai bahwa sudah bersyukur saja dan selalu sukacita. Terima kasih. Oke. Dicatat ya Ibu. Ya, sahabatnya Ibu Stephanie siapa tadi namanya? Desi. Ya. Oke, Ibu Martha udah catat, Ibu Desi sudah single mom. Terus Ibu Stephanie hari ini akan berangkat dari Sukabumi ke Jakarta, bukan sebaliknya ya. Jadi saat ini beliau ada di Sukabumi, akan kembali ke Jakarta.
dan berdoa buat lansia yang supaya mereka bisa berdamai dengan sakitnya, baik itu sakit lutut, sakit apapun, mereka bisa berdamai dan tidak mengeluh. Itu ya, Sister Stephanie. Berikutnya saya lihat Ibu Rosa. Ibu Rosa. Terima kasih, Bu Kristi. Saya mau minta doain untuk ibu mertua saya. Ibu mertua saya kemarin minggu lalu, pas 1 minggu lalu, tiba-tiba bangun tuh kakinya bengkak hitam sebelah kiri. Bengkak hitam merah gitu ya, satu kaki sebelah kiri dari paha sampai ke kaki. Lalu saya bawa dia ke Sinse, saya pikir gara-gara jatuh dia, jadi saya bawa ke Sinse, karena kan berapa hari sebelumnya dia jatuh gitu, jadi saya pikir ini ada hubungannya dengan jatuh ya. Lalu saya bawa ke Sinse, diurut, habis diurut malah bengkak ya, karena kata Sinse ini geser katanya, gengsol. Udah gitu saya beberapa hari kemudian tambah parah. Jadi akhirnya saya bawa ke dokter. Saya bawa ke Sinse lagi itu sama ke dokter hari yang sama juga. Nah di situ habis itu membaik karena memang masih ada sedikit geser kata Sinse. Lalu ke dokter juga, dokter sudah berikan obat penahan sakit sekali ya, nut-nutan sampai dia bilang, aduh aku kayak gini mati aja deh, Tuhan tolong angkat saya, katanya. Dia udah nggak tahan, sakit sekali katanya. Udah gitu tak bisa jalan lagi dia kan. Habis itu bawa ke dokter, dikasih obat mendingan, tapi belum membaik. Besokannya sedikit membaik, terus ada jalan sedikit membengkak lagi. Setelah membengkak itu saya dibawa ke dokter lagi kemarin, ternyata gula darahnya 500. Nah itu penyebabnya saya rasa untuk kakinya. Jadi ada penyumbatan dalam pembuluh darahnya itu ya, karena gulanya tinggi itu ada penyumbatan, jadi dia bengkak. Terus juga ada gulanya 500. Jadi hari ini saya mau bawa ke rumah sakit Carolus. Saya mohon doa. Mudah-mudahan Tuhan kasihkan dokter baik ya untuk mama mertua saya agar bisa dikasih kesembuhan. Itu saja sih. Mohon didoakan teman-teman dan umat. Bu Rosa, nama ibu mertua? Namanya Ibu Sri. Ibu Sri. Iya, umurnya 76 tahun. Ya, saat ini sih sedang di rumah, dia menunggu saya. Nanti saya mau ke dokter siang. Saya mau ajak ke rumah sakit di spesialis hematologi. Jadi kita ke bagian yang spesialis untuk kakinya. Ya, terima kasih. Berbaka. Catat ya Ibu. Ya, oke. Masih ada lagi yang akan didoakan? Boleh. Saya Bu. Oh iya, Pak Santri, silakan Pak Santri. Saya mohon bantu dalam doa. Anak saya, menantu, dan 2 cucu akan all in new ke Jepang. Mohon dalam perjalanan mereka dilindungi dan penuh dengan damai sukacita gitu. Dan juga jangan lupa ya, kita terus berdoa untuk Bali. Karena Bali itu betul-betul luar biasa ya pergumulannya. Di mana kuasa di atas kuasa kegelapan yang luar biasa ya. Baik triple six, baik LGBT, baik suatu kehidupan yang terlalu bebas, dan kemudian banjir rob, kemudian lempengan megatras yang ada di seputaran Bali ya, dan Pulau Pasir, dan juga peperangan yang kita tidak inginkan bisa kita stop dengan doa. Terima kasih, hanya itu aja. Amin. Terima kasih Pak Kris. Ya, jadi anak dan menantu akan ke Jepang, dan juga kita berdoa terus buat Bali dan Pulau Pasirnya. Terima kasih. Ibu Vivi, silakan. Terima kasih, Mem. Saya minta dukungan doa buat mami saya, namanya Susiana. Semalam hasil ronsennya mengatakan kalau dia ada pembengkakan di jantung, sama infeksi di paru, dan lambung. Lambungnya agak akut. Memang orangnya susah makan memang. Ya, minta dukungan doa biar cepat sembuh. Kemarin sudah dilarikan ke UGD. Makanya di ronsen semalam hasilnya seperti itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Susi ya, Susiana. Ibu Susiana, Mama. Oke, makasih Sis Vivi. Ada lagi kah yang mau didoakan? Masih ada yang raise hand? Kalau sudah nggak ada, mohon minta doanya buat Pak Tiam yang masih belum keluar dari rumah sakit ya, Pak Tiam, suami daripada Ibu Leni. Terus doakan terus juga Pak Rama. Saya belum dapat info terakhir apakah sudah operasi usus buntu, karena kemarin ada rencana buat operasi. Sudah ya? Sudah.
Oh, berarti pemulihannya Pastor Hendra juga dukung doa Pak Hendro biar dipulihkan kesehatannya. Ya, dia nggak sakit tapi lemah ya. Sekiranya Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi Raja Wali. Dan juga kita berdoa buat GWG tentunya. Kita bersyukur GWG masih bisa kita beribadah ya melalui Zoom. Meskipun banyak daripada Zoom yang sudah finish ya, sudah tutup karena mereka menjelang Natal. Terima kasih buat pengurus semuanya yang tetap setia untuk kita bisa beribadah bersama. Itu yang catatan saya, Ibu Marta. Silakan, Ibu Marta. Dan nanti doa berkatnya dengan penuh kasih saya kembalikan kepada Ibu Silvi ya, Ibu Sarah Silvi. Bu Christine, Ibu saya mau minta doa. Siapa nih? Ibu Marlina. Oh, Ibu Marlina. Ibu Marlina Samosir. Horas. Saya mau mengucap syukur, terima kasih atas doa-doa semua dari saudara-saudara seiman di GWG. Karena saya sudah eko waktu tanggal 20 hasilnya baik, tidak ada apa-apa, puji Tuhan. Yang selama ini yang ditakutkan tak ada masalah di jantung. Tapi puji Tuhan tidak ada apa-apa. Jadi saya tidak di dokter mengatakan tidak perlu kontrol, hanya menghabiskan obat yang diberikan dari dokter. Dan suami saya juga Pak Victor sudah 75% keadaannya tidak dalam pilihan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas dukungan doa-doa dari GWG. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Marlina. Jadi Bu Marlina mengucap syukur karena hasil ekografinya tidak menakutkan ya, bahkan tidak ada indikasi penyakit jantung. Puji Tuhan. Dan suaminya juga semakin membaik dan semakin membaik. Oh, haleluya. Terima kasih buat kabar baiknya dan kiranya terus Tuhan memulihkan ya Bu ya. Kita akan doakan dengan doa ucapan syukur. Saya juga lupa, mohon doanya Bu Marta. Tanggal 24 dan 25 kami tetap akan mengadakan Christmas Carol. Kiranya Tuhan tetap berikan kekuatan dan cuaca yang baik supaya banyak jiwa yang boleh kami jangkau dan bisa berbalik kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Masih ada lagi kah sebelum kita serahkan kepada Ibu Marta untuk berdoa? Sudah? Oke. Baik. Oh, terus dukung Ibu Amoy juga, Ibu Marta. Ibu Amoy kemarin ada muncul, beliau mentalnya sangat down karena sakit kepalanya nggak hilang-hilang. Tapi kita tetap dukung dalam doa. Kalau Ibu Marlina ditolong, kenapa Ibu Moy enggak? Kalau saya ditolong, Ibu Moy enggak. Ya, mari kita berdoa dipimpin oleh Ibu Marta. Silakan. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur, terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Yesusku yang manis. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tiada henti-hentinya Tuhan, Engkau berikan yang terbaik, yang termanis, bahkan yang terindah buat kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, Engkau bangunkan kami untuk dapat bersekutu di dalam Zoom ini Tuhan. Bukan kuat gagah kami Bapa, tapi Engkau mengasihi dan menyayangi kami, bahkan Engkau memeluk kami. Terima kasih Tuhan. Engkau jadikan kami biji mata-Mu. Engkau pilih kami untuk menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Bapa yang terkasih, pagi yang indah ini juga Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Engkau. Bahkan kami belajar dari firman-Mu Tuhan. Melalui hamba-Mu Ibu Sarah Tuhan. Engkau bukakan rahasia firman-Mu Tuhan. Di mana kami harus menghadapi tahun-tahun yang berikutnya Tuhan. Di hari-hari kami Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memimpin dan menuntun kami tidak bisa melewatinya dengan baik Tuhan. Hari ini Tuhan kami belajar Tuhan untuk taat dan setia, untuk mengalah, bahkan mengampuni dan memberkati musuh kami. Tidak mudah Tuhan, tapi kami tahu Engkau ada di dalam diri kami. Dan Engkau ada di dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah panggil kami,
kami dapat melakukannya Tuhan, sesuai Tuhan, seturut dengan firman-Mu. Sebagaimana Tuhan sudah memimpin Ishak Tuhan, yang tiada henti-hentinya Tuhan. Engkau celikkan mata hati kepikiran kami juga Tuhan, agar kami dapat mengerti Tuhan, firman-Mu, kuasa-Mu bukan untuk Ishak saja Tuhan. Engkau juga berkuasa untuk kami-kami yang ada di sini, khususnya pagi ini kami yang ada Tuhan. Kami boleh menjalani hidup kami Tuhan, menyongsong 2023 Tuhan. Apapun yang dikatakan orang, katakan gelap Tuhan, tapi kami tahu kami punya terang yang sangat terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mau lahir dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Bapa, dan kami bahagia menjadi milik-Mu Tuhan. Berkaryalah terus Tuhan, khususnya untuk hamba-Mu Ibu Sarah Tuhan. Engkau peliharakan kesehatannya Tuhan, pita suaranya Tuhan. Engkau yang berkuasa Tuhan, melalui Tuhan suaranya Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, dia boleh menyampaikan Tuhan, membukakan rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga orang-orang yang mendengar boleh celik dan berbalik, bahkan bertobat Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Pakai Ibu Sarah, lebih heran lagi Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus di dalam pelayanannya pun, dimanapun dia berada. Untuk suami dan anak-anaknya juga Tuhan peliharakan selalu Tuhan. Berkat anugerah kasih sayang-Mu melimpah buat Ibu Sarah selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kalau pada pagi ini juga Tuhan kami menaikkan doa-doa kami. Ampuni hamba Tuhan jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Agar hamba layak Tuhan untuk menyampaikan doa-doa ini ke hadirat-Mu. Tuhan boleh mendengarkan seruan permohonan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau angkat tinggi-tinggi saudara kami Stefani Tuhan. Engkau tahu kerinduan hatinya yang begitu banyak Tuhan. Apa yang dia lakukan selama ini Tuhan. Engkau mengasihi Stefani Tuhan, Pak Edward Tuhan, juga anak-anaknya Tuhan. Di dalam pelayanannya Tuhan yang tiada henti-hentinya Tuhan, dia boleh bersaksi, menyaksikan cinta-Mu yang besar dalam kehidupannya Tuhan. Karena dia boleh menikmati Tuhan mukjizat-mukjizat yang ada Tuhan. Sehingga orang-orang boleh percaya Tuhan Yesus masih ada. Dan mukjizat itu terjadi buat orang-orang yang percaya kepadanya. Hari ini Bu Stefani mau berdoa untuk Desi, sahabatnya Tuhan, yang mengalami Tuhan hal-hal yang tidak baik Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau sudah jadikan Ibu Desi menjadi single mom Tuhan, yang kuat Tuhan, untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarganya Tuhan. Dia boleh menjadi single mom yang benar-benar taat dan takut kepadamu Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau jadikan semua anak-anaknya Tuhan berhasil Tuhan. Dan Ibu Desi boleh tetap dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau pakai Ibu Desi, lebih heran lagi Tuhan. Juga untuk pelayanannya, untuk Ibu Stefani Tuhan yang dari Sukabumi akan berangkat ke Jakarta Tuhan. Engkau tahu Tuhan kerinduan hati Ibu Stefani Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang beracara, berikan hikmat, marifat yang daripadamu Tuhan. Kuasai tubuh, jiwa, roh, hati, kepikirannya Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Yesus dari ujung rambut sampai ujung jari kakinya Tuhan. Pagari Tuhan. Dimanapun Ibu Stefani berada Tuhan. Nama Yesus dipermuliakan. Semua pelayanannya ini Tuhan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Juga kerinduan hatinya untuk menjamah Tuhan. Melawat Tuhan para lansia-lansia Tuhan yang saat-saat ini mengalami sakit penyakit ataupun kekecewaan atau apapun yang dialami oleh lansia-lansia. Kerinduan hati dari Ibu Stefani Tuhan, agar damai sejahtera-Mu Tuhan mengalir, sukacita-Mu memenuhi buat hati-hati para lansia Tuhan, agar mereka boleh mensyukuri Tuhan apapun yang mereka alami Tuhan, baik sakit lutut Tuhan, sakit badan, apapun Tuhan. Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau melawat lansia-lansia yang ada dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka boleh
merasakan Tuhan Yesus lahir dalam kehidupannya. Karena Tuhan Yesuslah itu adalah sumber damai sejahtera, mengalir dan mengalir terus Tuhan. Terima kasih sekali lagi Bapak. Kerinduan hati Ibu Stefani Engkau sudah dengar, dan Engkau sendiri yang menjawabnya, dan Engkau sendiri yang berkarya dalam kehidupan Ibu Stefani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami angkat tinggi-tinggi juga untuk Ibu Christine Tuhan. Untuk ibu mertuanya Tuhan. Ibu Sri Tuhan yang berusia 75 tahun Tuhan. Yang mengalami kaki bengkak Tuhan, dan ternyata gula darahnya naik Tuhan. Engkau tahu Tuhan, Engkau yang punya Tuhan semua sel-sel darah atau apapun Tuhan yang ada dalam tubuh ibu mertuanya Tuhan. Engkau yang berkuasa Tuhan. Darah Yesus berkuasa. Biarlah Roh Kudus yang menormalkannya kembali. Semua sel-sel darahnya Tuhan atau sel gulanya Tuhan. Engkau yang atur segalanya. Biarlah Tuhan berikan damai sejahtera-Mu Tuhan di usia 75 tahun ini. Dia juga boleh mensyukuri Tuhan. Karena Engkau baik Tuhan. Bapak Ibu Christine juga lebih heran lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibu mertuanya boleh sembuh hanya dalam nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tinggi-tinggi juga untuk Pak Santris. Kerinduan hatinya juga Tuhan yang berdoa Tuhan. Yang senantiasa mendoakan anak mantu dan cucunya Tuhan. Yang akan pergi ke Jepang Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu tiada henti-hentinya Tuhan. Engkau pagari Tuhan anak mantu cucunya yang akan berangkat ke Jepang Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Yesus saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga tahu Tuhan kerinduan hati Pak Santris berdoa untuk Bali Tuhan. Beserta pulau pasir di sekitarnya Tuhan. Engkau lihat Tuhan pulau Bali di Indonesia merupakan pulau yang sangat indah dan baik Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan kuasa-kuasa gelap yang coba-coba mengganggu Tuhan. Kuasa-kuasa yang benar-benar mencoba Tuhan. Roh-roh yang dipuja atau apapun yang berkuasa di Bali Tuhan. LGBT Tuhan. Semua Tuhan yang ada di daerah-daerah sana Tuhan, baik pergeseran lempeng bumi ini di daerah Bali sana Tuhan. Engkau tahu Tuhan, karena Bali juga milik-Mu Tuhan, Engkau berkuasa atas Bali Tuhan. Darah Yesus berkuasa. Engkau menguasai Bali Tuhan dan sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati Pak Santris juga Tuhan. Engkau yang berkuasa atas kehidupannya juga Tuhan. Dimanapun Pak Santris berada Tuhan, Engkau pakai dia juga lebih heran Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau angkat tinggi-tinggi untuk saudara kami tercinta Ibu Vivi Tuhan. Dia juga berdoa Tuhan untuk mamanya Tuhan, Ibu Susiana Tuhan, yang menderita jantung Tuhan maupun lambung ataupun paru yang mengalami hal-hal yang tidak baik Tuhan. Kami percaya Tuhan sel-sel ini pun Tuhan berkuasa Tuhan. Kau normalkan kembali Tuhan. Kesembuhan terjadi Tuhan buat Ibu Susiana Tuhan. Nama Yesus ditinggikan. Pakai Ibu Vivi lebih heran dimanapun Ibu Vivi berada juga Tuhan. Dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Lingkupi dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau angkat tinggi-tinggi untuk Pak Tiam Tuhan. Suami dari Ibu Leni yang masih saat ini ada di rumah sakit. Engkau tahu Tuhan apa yang dia alaminya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai semua para dokter yang menanganinya Tuhan. Engkau memulihkan kesehatan Pak Tiam, juga Ibu Leni, tutup bungkus dengan darah Yesus Tuhan. Pagari Ibu Leni juga dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Di usianya seperti ini Tuhan, kuatkan Tuhan. Darah Yesus melindunginya Tuhan. Dan kami percaya Pak Tiam boleh sembuh, sehat kembali Tuhan. Terima kasih. Juga kami angkat tinggi-tinggi Pak Rama yang sudah dioperasi usus buntunya juga boleh Tuhan sembuhkan total Tuhan, normal kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga Pak Rama boleh menjalankan tugasnya lagi di GWG ini Tuhan. Berkat anugerah kasih sayang-Mu melimpah buat Pak Rama selalu Tuhan. Untuk Pak Hendro juga yang kelelahan Tuhan. Engkau sendiri Tuhan beri kekuatan baru Tuhan. Engkau pagari dia juga Tuhan. Yang dia selalu membantu Tuhan di dalam urusan ini. Di dalam mengantar Ibu Leni Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Yesus Tuhan. Dari ujung rambut sampai hingga kakinya Tuhan.
Juga pakai Lydia Tuhan beserta anak-anaknya Tuhan. Semua pelayanan-pelayanannya Tuhan. Engkau pagari Tuhan dengan kuat kasih-Mu. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas adanya GWG ini Tuhan. Sehingga kami dapat bersama-sama memuji, menyembah, bahkan belajar dari firman-Mu. Dari hari ke hari Tuhan, dari tahun ke tahun Tuhan. Engkau baik Tuhan buat GWG ini Tuhan. Tiada henti-hentinya Tuhan. Engkau pakai Pak Hendra. Lebih heran lagi. Dengan urapan yang baru mengalir melalui jemari-jemarinya Tuhan. Tuhan sendiri yang memberkati Tuhan. Biarlah GWG ini boleh berjalan terus Tuhan. Sehingga kami boleh terus berjumpa dengan Engkau melalui GWG ini Tuhan. Pakai semua tim yang ada Tuhan, saudara-saudara yang ada Tuhan. Boleh merasakan Tuhan kuasa Roh Kudus ada di GWG Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga mengangkat tinggi-tinggi Ibu Marlina Samosir Tuhan. Yang mengucapkan syukur Tuhan. Karya-Mu Tuhan yang besar terjadi dalam jantungnya Tuhan. Sehingga hasilnya menjadi baik dan bagus Tuhan. Terus dan terus Tuhan. Juga untuk suaminya yang 75% sudah pulih Tuhan. Engkau pulihkan sempurna Tuhan. Biarlah Ibu Marlina dan suami juga boleh tetap sehat dalam nama Yesus. Engkau pagari dengan kuat kuasa darah-Mu. Pemulihan terus terjadi. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Amoy juga yang masih mengalami sakit kepalanya Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi Tuhan di daerah kepalanya Tuhan, sel-sel yang tidak baik. Engkau normalkan kembali Tuhan. Kekuatan yang daripada-Mu, penghiburan, sukacita, damai sejahtera boleh mengalir juga buat Bu Amoy Tuhan. Sehingga dia boleh bersyukur Tuhan kalau dia boleh mengalami ini semua. Tuhan juga yang memberi kekuatan kepadanya. Terima kasih Bapak. Juga untuk kerinduan Ibu Christine Tuhan. Engkau pimpin acara-acara yang akan diadakan tanggal 24 dan 25 Tuhan. Christmas Carol Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Engkau yang memakai Ibu Christine lebih heran lagi Tuhan. Jauh di sana Tuhan. Engkau pakai dia lebih heran dan menjangkau banyak jiwa Tuhan. Terutama jiwa-jiwa muda yang ada di sana Tuhan. Engkau lawat Tuhan. Semuanya boleh percaya bahwa Yesus mau lahir menjadi sama seperti manusia. Karena Yesus mengasihi ciptaannya. Terima kasih Tuhan. Tak ada henti-hentinya Tuhan. Hanya doa-doa ini yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Tuhan sendiri yang mendengar dan menjawabnya Tuhan. Terima kasih. Bapa yang baik. Hamba berdoa juga Tuhan untuk acara-acara gereja dimanapun berada Tuhan. Untuk merayakan Christmas Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, Engkau pakai hamba-hamba-Mu Tuhan. Beri kekuatan kesehatan, lingkupi dengan darah Yesus. Christmas tahun ini Tuhan, 22 ini Tuhan. Boleh menjadi kekuatan buat semua jemaat-jemaat yang ada Tuhan. Untuk menyongsong tahun 2023. Biarlah Engkau pakai hamba-hamba-Mu untuk memberitakan kabar baik, kabar indah buat semua jemaat-jemaat yang hadir Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang berkuasa sehingga hari Natal ini merupakan hari yang sangat-sangat indah buat semua jemaat yang ada Tuhan. Terima kasih atas pimpinan dan lindungan-Mu. Bungkus kami semua dengan darah Yesus. Semua acara-acara ini boleh berlaku sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk Indonesia khususnya Tuhan. Engkau tahu Tuhan, Indonesia biji mata-Mu dan berharga di mata-Mu Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau tahu Tuhan, dari gunung-gunung, di lembah-lembah, di bukit-bukit Tuhan, desa-desa, di pelosok-pelosok daerah manapun Tuhan. Engkau berkuasa Tuhan di kota-kota juga yang ada di Indonesia Tuhan. Engkau melawat jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu Tuhan di segala penjuru arah Tuhan. Untuk mewartakan Yesus lahir. Penuhi Tuhan Indonesia dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua malapetaka, bahaya atau apapun, badai apapun yang terjadi di Indonesia Tuhan. Kami hanya dapat menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau punya rencana di balik semua ini Tuhan.
sehingga rakyat bangsa Indonesia boleh mengerti siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Berkaryalah buat Indonesia. Pakai Bapak Presiden kami Jokowi beserta menterinya Tuhan dengan urapan yang daripadamu Tuhan. Menjadi orang-orang yang taat dan takut kepadamu Tuhan. Memimpin, membawa bangsa ini Tuhan. Menjadi bangsa yang taat dan takut kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur atas Indonesia dan kami boleh tinggal di Indonesia. Semua ini adalah berkat anugerah kasih sayang-Mu buat Indonesia. Tuhan, tak lupa kami berdoa saudara kami yang ada jauh di sana Tuhan. Baik di Prancis, di Singapura Tuhan. Maupun di daerah-daerah lainnya Tuhan. Khususnya di 5 benua Tuhan. Asia, Afrika Tuhan, Amerika Tuhan. Eropa Tuhan, Australia Tuhan. Saudara-saudara kami ada di sana Tuhan. Engkau lawat Tuhan, pagari dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah nama Roh Kudus, Allah Roh Kudus yang berkuasa Tuhan. Terima kasih. Tak lupa Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun di bulan ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, baik anniversary juga Tuhan, berkati Tuhan. Pagari anak-anak yang sudah mendapatkan rapot juga semuanya Tuhan. Pekerja-pekerja yang ada Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Tiada henti-hentinya sekali lagi Bapak, hamba serahkan seluruh doa ini Tuhan. Yang kurang sempurna Tuhan sempurnain sendiri Tuhan. Terima kasih. Berkat anugerah kasih sayang-Mu melimpah, memeluk kami selalu dengan darah Yesus. Terima kasih Bapak. Doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami sepakat untuk berdoa untuk setiap anak-anak yang datang, baik anak menantu maupun anak kandung Tuhan, yang datang berdoa kepadamu. Kami berdoa secara khusus Ibu Rosa Tuhan, yang membawa ibu mertuanya Ibu Sri, yang Tuhan saat ini mengalami sakit. Belum tahu apa sebenarnya yang terjadi, tapi kami percaya Tuhan, Engkau dokter yang tidak kelihatan, dan Engkau Tuhan yang akan menyembuhkan. Berkenanlah ya Papa, bukan kehendak kami yang terjadi, tapi kami mohon, kami sepakat berdoa, melepaskan berkat kesembuhan untuk Ibu Sri dalam nama Yesus, mertua daripada Ibu Rosa. Dan Engkau memberkati mereka, pergi pulangnya ke rumah sakit untuk periksa yang sebenarnya Tuhan. Engkau menyertai mereka, jauhkan dari mara bahaya, bahkan malapetaka ya Tuhan. Dan hasilnya, kalau kami dengar Ibu Marlina boleh sehat, kiranya Tuhan juga berkenan bahwa Ibu Sri boleh sehat ya Papa, dalam nama Yesus. Kami memberkati Ibu Susiana, Ibunda daripada Ibu Vivi ya Tuhan. Tuhan, hasilnya sudah keluar. Tapi Tuhan, kami tahu Engkau adalah dokter yang tidak kelihatan ya Tuhan. Kami percaya jika Engkau berkenan, Engkau sedetik aja bisa merubah sakit menjadi sehat dalam nama Yesus. Kiranya Engkau berkenan. Kami juga berdoa tadi Tuhan, buat kerinduan Ibu Stefani, bahwa lansia yang sakit kaki, yang sakit apapun Tuhan, mereka mungkin mengeluh di masa tuanya. Tapi kami percaya Tuhan, sejahtera-Mu, Engkau damai Natal itu Engkau berikan kepada mereka, dan mereka bisa kuat Tuhan, tidak mengeluh bahwa Tuhan dalam masa tua kadang-kala memang ada sakit yang boleh menimpa, sakit kaki atau sakit apapun itu Tuhan. Berikan mereka kesabaran. Kami sejahtera turun atas setiap ibu lansia yang mungkin tidak disebut oleh Gus Stefani, tapi kami percaya dia tahu dia berdoa buat siapa ya Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat acara GWG tanggal 27 Desember jam 4 sore di rumah Ibu Stefani. Biarlah Tuhan, semua yang sudah mendaftarkan diri boleh datang Tuhan. Dan acara ini Tuhan, tidak hanya Tuhan menghadirkan mereka yang sudah mendaftar, tapi terlebih khusus menghadirkan Engkau. Berkati acara Natal GWG tanggal 27 nanti ya Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, kami Tuhan menyerahkan semua doa kami ini dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan menerima doa berkat dari hambanya Ibu Stanisla. Silakan dengan penuh kasih. Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat Tuhan mengalir atas kami semua pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Ibu Sarah Shelby. Terima kasih Bu Sarah Shelby, Bu Marta buat doa-doanya kepada setiap kami. Baik, kita akan mendengar satu pengumuman.